Apakah musibah ini ujian yang dapat meningkatkan derajat? Ataukah azab atas dosa-dosa selama ini? Ataukah hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia? Mungkin pertanyaan tadi sering ada di benak kita saat musibah datang silih berganti menimpa kita, atau saudara kita, atau bahkan negeri kita tercinta. Ya, ketiga kemungkinan itu bisa jadi ada. Sehingga dengan mengetahui hikmah musibah tersebut seharusnya membuat kita giat dan berusaha keras untuk bersabar serta meraih pahala lewat ujian yang melanda. Perlu diketahui bahwa ada 3 macam musibah yang dapat melanda manusia. Yakni pertama, musibah yang menimpa sebagaimana yang menimpa para nabi dan rasul. Misalnya dengan ditimpakan penyakit dan tidak diberikan keturunan. Maksud musibah seperti ini adalah untuk meninggikan derajat, memperbesar pahala, dan sebagai qudwah atau teladan bagi yang lainnya untuk bersabar. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau SAW menjawab, "Para nabi, kemudian yang semisalnya, dan yang semisalnya." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad. Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian yang kedua, musibah bisa jadi pula sebagai sebab dihapuskannya dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 123 yang artinya, "Barang siapa yang melakukan keburukan atau maksiat, maka dia akan mendapatkan balasan karena keburukan yang telah dilakukannya." Dalam ayat lain, Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, musibah bisa jadi pula adalah hukuman yang disegerakan berupa siksaan atau azab di dunia disebabkan tumpukan maksiat dan tidak bersegera untuk bertobat. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Tirmidzi. Hasan sahih, kata Syekh Albani. Jadi, indikasinya adalah bagaimanakah sikap seorang hamba dalam menyikapi musibah yang dia hadapi. Apabila dia ridho, maka Allah Ta'ala akan ridho padanya. Apabila dia murka dan tidak terima dengan musibah yang merupakan takdir Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Makanya kita dituntut untuk introspeksi diri sendiri. Siapa tahu musibah itu datang karena memang kita banyak berbuat dosa. Kita analogikan dengan musibah banjir yang sedang melanda negeri kita. Kita semua tentu sangat berharap agar hujan yang Allah turunkan menjadi rahmat dan bukan azab. Namun, tidak semua harapan bisa menjadi realitas. Hujan yang kita harapkan menjadi rahmat ternyata justru menjadi tentara Allah yang siap menghukum kita dan menjadi azab bagi mereka yang durhaka. Tentunya kita masih ingat peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah membalas keangkuhan umat Nabi Nuh dengan hujan dan air yang berlimpah. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 11 hingga 12. Di saat itulah, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri selain mereka yang Allah rahmati. Allah Ta'ala berfirman, "Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan, supaya mereka kembali." Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ada satu hal yang telah menjadi mindset hampir semua orang terkait ayat ini. Tafsir perbuatan tangan-tangan manusia hanya terbatas pada sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Mereka menyimpulkan bahwa banjir atau bencana apapun bentuknya disebabkan sikap manusia yang tidak disiplin dalam mengelola lingkungan. Di saat banjir mulai melanda,
Ramai-ramai orang menyalahkan buang sampah sembarangan, infrastruktur yang kurang diperhatikan pemerintah, eksploitasi alam yang tidak terkontrol, dan sebagainya. Namun, tahukah kita? Ternyata sebab utama banjir atau bencana alam lainnya tidak hanya dalam bentuk lahiriah sebagaimana anggapan tadi. Ada sebab terpenting yang ternyata belum dipahami kebanyakan orang. Sebab itu adalah maksiat. Ya, bisa jadi perbuatan maksiat dan kedurhakaan kepada Sang Pencipta merupakan sebab terbesar Allah mendatangkan bencana alam. Semoga pembahasan ini bisa jadi renungan bersama agar kita terus bertobat dari maksiat yang kita lakukan. Juga bersabar atas musibah yang menimpa. Semoga dosa-dosa kita pun bisa berguguran karena sikap sabar kita dalam menghadapi musibah. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com. Update setiap hari, insya Allah.